Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang pengalaman aku yang mengikuti tes seleksi CPNS sebanyak 6 kali. Yap, bener banget, sebanyak 6 kali. Kalian gak salah denger ataupun salah lihat video ini, enggak gitu. Jadi benar 6 kali aku mengikuti tes seleksi CPNS itu. Dan kalau dibilang bosen gak sih kak ikutan kayak gitu terus dari 2014 sampai 2021, terus apa sih yang yang menjadi alasan kakak untuk ikut terus sampai 6 kali gitu? Apa nggak kapok, nggak lulus terus? Nah, di video kali ini aku mau cerita ke teman-teman semuanya. Oh iya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan respon positifnya dan juga ucapan selamatnya ke aku gitu mengenai video aku yang sebelumnya yang aku upload tentang kelulusan CPNS aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih belum berhasil untuk di tahun 2021 kemarin, coba terus pantang mundur, terus maju gitu kan. Bisa jadi apa yang kurang di tahun ini bisa kalian perbaiki di pembukaan CPNS tahun berikutnya gitu ya. Pokoknya apapun yang jadi cita-cita kalian, mau di bidang CPNS ataupun di luar bidang CPNS, terus semangat gitu kan, kejar terus sampai dapat, selagi kalian masih ada umur dan juga masih diberikan kesehatan. Oke, semangat. Jadi aku itu setelah lulus SMA di tahun 2009, aku nggak langsung lanjut S1 hukum nih teman-teman. Jadi di tahun 2009 itu aku melanjutkan kuliah D3 atau diploma 3 gitu. Jadi aku mengambil jurusan administrasi peradilan. Setelah aku selesai 3 tahun sampai dengan 2012 aku selesai kuliah D3. Kemudian di tahun 2012 barulah aku melanjutkan kuliah dengan program ekstensi. Ekstensi itu apa sih kak? Ekstensi itu hanya melanjutkan beberapa SKS gitu, angka kreditnya untuk melanjutkan S1 hukum. Tergantung kampus yang kalian tuju untuk melanjutkan S1 hukumnya. Dan alhamdulillahnya aku waktu itu kampus aku menerima program D3 aku ini, karena D3 aku ini basicnya memang hukum. Jadi untuk melanjutkan S1 hukum bisa gitu, atau itu masih satu linear ya, masih selinear, masih satu jurusan gitu. Jadi nggak susah melanjutkan kuliahnya di S1 hukum gitu. Dan ada yang menanyakan nih di kolom komentar video aku sebelumnya, menanyakan, kak gimana kalau misalkan aku itu dari D3 sekretaris mau melanjutkan S1 hukum melalui jalur ekstensi, itu bisa apa enggak? Nah, kalau sepemahaman aku, mohon maaf kalau aku salah ya teman-teman, jadi setahu aku itu nggak bisa, karena D3 sekretaris itu kan basicnya tidak ada hukum sama sekali ya gitu. Jadi yang bisa melanjutkan S1 hukum itu hanya yang selinear basicnya kayak aku gitu kan. Aku itu kan full dari semester 1 sampai semester 6 itu kita mempelajari dunia hukum lah, bidang hukum lah intinya gitu. Nah, pastinya untuk melanjutkan S1 hukum kan perlu basicnya itu gitu. Jadi aku sudah mendapatkan basicnya di D3. Jadi untuk melanjutkan S1 aku tinggal melanjutkan mata kuliah yang tidak aku dapatkan di D3, dan itu merupakan pakemnya atau mata kuliah dasar untuk mendapatkan gelar S1 hukum gitu. Jadi harus linear ya teman-teman. Kalaupun kalian mau ngambil S1 hukum itu bisa, tapi tidak dengan jalur ekstensi gitu. Jadi kalian mengambil kelas reguler, yang mana kelas reguler itu waktu tempuh pendidikannya itu selama 4 tahun. Nah, kalau ekstensi aku itu kemarin itu jarak tempuh menyelesaikan S1 hukumnya itu selama 2 tahun gitu. Jadi itu udah sama skripsi dan juga udah sama wisuda. Jadi totally aku dari 2012 sampai 2014 aku lulus S1 hukum gitu. Memang kan aku masih awam ya gitu kan mengenai dunia per-CPNS-an ini. Jadinya aku memang alasannya aku mengikuti CPNS waktu itu karena memang diarahkan dari kedua orang tua aku gitu kan, karena beliau-beliau ini kan juga pensiunan pegawai negeri. Jadinya mereka tuh pengen lah ya ada salah satu anaknya nih, apalagi nih anak bungsu di dalam keluarga gitu kan, diharapkanlah bisa meneruskan cita-cita mereka gitu. Mungkin kali ya aku berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua aku gitu. Kalau memang jalur membahagiakan itu banyak banget teman-teman. Ini kalau secara pribadi aku kan orang tua aku bahagia kalau ada salah satu anaknya yang lulus CPNS gitu. Jadinya pengen seperti itu. Ya sudah, selagi aku mampu, selagi aku sehat juga, aku insya Allah aku akan melakukan itu gitu.
gitu. Jadi kayak kuliah hukum pun itu kan sebenarnya awalnya juga aku nggak mau ngambil hukum gitu, karena memang orang tua aku inginnya aku berkecimpung di dunia hukum. Ya udah, akhirnya aku kuliah di bidang hukum ini sampai S1 kemarin gitu, karena aku berprinsip di mana ridho orang tua di situ ada ridho Tuhan juga. Jadi kalau memang orang tua menginginkan aku menempuh jalur itu, menempuh pendidikan itu, ya pasti Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala juga ridhonya ada di situ gitu sih, aku yakinnya itu aja. Dan aku mulai ikut itu di tahun 2014 teman-teman gitu kan. Singkat cerita, aku mengikuti itu juga, aku tuh awal-awal tuh aku masih awam banget, masih buta lah mengenai perekrutan itu. Jadi aku tuh mindsetnya, oh ya udah coba CPNS aja dulu, lulus apa enggak belakangan, itu masih apa ya, masih pikiran awal aku seperti itu gitu kan. Persiapan sih ada persiapan, cuman ala kadarnya aja, karena memang kan aku waktu itu lagi kerja ya, jadi untuk persiapan kayak gitu capek lah ya, masih anak muda, masih menggebu-gebu cari duit gitu kan. Ya udah deh, akhirnya ya udah ala kadarnya aja. Dan sampai pada akhirnya aku tuh nggak teliti teman-teman baca persyaratan di CPNS yang pertama kali aku ikutin. Pada saat itu aku mengikuti instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Di situ aku mengikuti jalur pendidikan S1 hukumnya. Aku menggunakan S1 hukum aku, dan saking santainya aku memproses seleksi itu kan, pendaftaran dan segala macem, aku sampai nggak teliti untuk membacanya. Akhirnya aku nggak lolos seleksi administrasi. Kenapa? Karena di salah satu kan, karena semua instansi itu memiliki persyaratan berbeda-beda. Ternyata aku tuh nggak notice di situ. Ya udahlah, pokoknya sama kali ya. Nah, ternyata di BPOM itu ada persyaratan khususnya, yaitu semua pendaftar, maksudnya semua formasi itu membutuhkan sertifikasi atau sertifikat keahlian di bidang pengawasan pangan gitulah, pokoknya intinya gitu, aku lupa. Dan aku nggak punya dong, karena kan aku lulusan baru juga, newbie tahun 2014, nggak paham mengenai sertifikat keahlian dan segala macam, nggak ada kepikiran juga buat ngambil keahlian kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya aku nating tulus, aku coba aja ya, dengan dengan modal untuk membahagiakan kedua orang tua itu tadi. Yang penting intinya daftar gitu aja. Jadi kan ada buktinya nih, Ana udah daftar gitu loh. Jadi mengenai urusan lulus apa enggak, ya udah nanti aja. Ternyata aku nggak lulus di seleksi administrasinya. Move on nih kan dari seleksi CPNS yang pertama. Lanjut lagi ada pembukaan. Aku nggak tahu ya itu di tahun berapa. Pokoknya aku ingatnya tuh 2014 aja waktu pertama kali aku ikut. Setahun 2 tahun itu buka lagi, karena dulu tuh CPNS rajin banget dibukanya gitu. Jadi aku ngambil yang netral, aku bener-bener baca persyaratan. Ternyata tuh ada syarat umum sama syarat khususnya. Aku baca semuanya supaya kesalahan kayak gitu nggak terjadi lagi gitu kan. Ya udah, aku baca, ternyata sesuai ini sama aku masih menggunakan jenjang pendidikan S1 hukum. Aku belum menggunakan pendidikan D3 aku gitu, karena memang nggak ada di instansi. Untuk jalur pendidikan administrasi peradilan ini memang kan jarang ya untuk instansinya gitu. Jadi aku coba yang general aja, aku pakai hukum, S1 hukum aku. Lulus nih, singkat cerita aku lulus, lulusnya maksudnya seleksi administrasinya lulus, bukan tahap akhirnya, bukan gitu. Dan aku maju ke tahap SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Oh ya, FYI nih, tapi sih biasanya ada tes seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Tapi ada beberapa instansi yang ada prakteknya juga, ada TOEFL-nya juga, ada wawancaranya juga gitulah. Nah, untuk Kemenkumham waktu itu hanya 2 proses rekrutmennya, ada SKD dan juga ada SKB gitu. Nah, di SKD ini sendiri itu ada 3 soal yang harus kita hadapi, yaitu soal TIU itu ada tes intelijensi umum, ada soal mengenai TWK yaitu tes wawasan kebangsaan, dan juga ada TKP yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, karena aku mengikuti jalur umum, jadi di jalur umum itu ada passing grade yang harus kita lewati. Passing grade itu adalah ambang batas untuk kita maju ke SKB gitu. Jadi harus 3 kali formasi. Jadi misalkan formasi aku nih S1 hukumnya ada 3 nih, dibutuhkan 3 orang gitu. Nah, untuk maju ke SKB itu yang diambil itu adalah 3 kali formasinya. Jadi
3 kali 3 kan 9, berarti urutan 1 sampai 9 yang nilai terbaik itu maju ke SKB gitu ya, paham ya. Jadi disesuaikan aja, misalkan formasi kalian 100, berarti yang maju ke SKB 3 kali formasinya yaitu adalah 300 peringkat teratas. Jadi 1 sampai 300 yang berhak maju ke SKB gitu. Nah, singkat cerita, aku tes nih di BKN, aku inget banget waktu itu di BKN Cawang. Nah, udah gitu aku itu nggak lolos, gengs. Aku nggak lolos TIU-nya. TIU aku nggak lolos, sama di TWK aku nggak lolos. TKP-nya aja aku lolos passing grade. Ya kalau misalkan cuma passing grade 1 doang, TKP doang, ya kita gagal juga, karena kan kalau jalur umum tuh harus 3-3-nya itu, TWK, TIU, sama TKP-nya harus melewati ambang batasnya. Karena setiap tahun pun TWK, TIU, sama TKP itu ambang batasnya beda-beda, gengs, gitu. Aku gagal nih di seleksi kedua, move on dong. Buka lagi nih CPNS di tahun berikutnya, aku lupa tahun berapa. Aku coba instansi apa ya, kementerian Agraria dan Pertanahan, atau dikenal dengan BPN. Nah, aku coba di sana pakai S1 hukum juga, karena di tahun itu BPN itu bukanya gede-gedean banget. Itu sekitar 1000 lebih deh waktu itu kalau nggak salah untuk formasi S1 hukumnya. Aku lupa jabatannya apa. Nah, di situ pada nyerbu kan S1 hukumnya. Aku masih belum menggunakan D3, aku masih jalur umum juga, aku menggunakan jalur umum. Ya udah deh, itu tuh memang hektik banget di tahun itu. Yang nyobain Kementerian Agraria atau BPN di tahun itu pasti notice deh, itu tuh benar-benar hektik banget. Kenapa? Karena servernya down, teman-teman, di saat itu. Jadi aku tuh jadwalnya kebagiannya itu sore, aku lupa sesi berapa, terus tiba-tiba diundur karena servernya down. Ya otomatis mempengaruhi juga ke sesi-sesi sebelumnya dong gitu. Yang sesi pagi aja belum mulai, apalagi yang sesi sore, pasti kan mundur jam pengerjaannya. Ya udah, akhirnya mundur, tebak sampai jam berapa aku masuk ruang ujian. Teman-teman aku udah pada pulang karena nggak sanggup mereka nunggu. Udahlah, nah gue pulang aja. Ya udah, karena udah pulang aja nggak apa-apa gitu kan. Kalau aku mikirnya ini udah di tempat gitu loh, maksudnya udah tanggung, udahlah lanjut aja gitu kan, buat pengalaman gitu kan. Semakin banyak kita mengikuti tes juga mental kita semakin terbentuk loh gitu kan. Jadi udahlah, coba aja gitu. Aku coba, dan kalian mau tahu aku mulainya jam berapa masuk ruangan ujian? Jam 11 malam, gengs. Jadwalnya harusnya sore, tapi aku masuk ke ruang ujiannya, ke ruangan komputernya itu, tesnya itu jam 11 malam. Dan kan waktu itu pengerjaannya itu sekitar 90 menit ya, dengan 100 soal apa kalau nggak salah. Itu selesai aku sekitar jam 12-an deh selesai, setengah 1 lah, hampir setengah satu malam aku baru selesai. Dan memang di saat seperti itu kan kita pikiran juga udah pusing kan, udah capek gitu kan. Ya udah, hasilnya juga aku nggak maksimal. Ya aku wajar, diri aku juga kan pasti capek gitu kan. Udah, orang tua pun juga ya udahlah, wajar, nggak apa-apa sampai malam gitu kan. Itu nilainya benar-benar anjlok, 3-3 ini nggak ada yang lulus passing grade, di bawah semua. Aku yang oh iya, ya udah deh, belum rezeki. Lanjut ke seleksi yang keempat gitu kan. Di seleksi keempat ini aku masih menggunakan S1 hukum dan move on nih ke Mahkamah Agung. Nah, mulai dari kali keempat itu aku mencoba Mahkamah Agung sampai kali ke-6. Jadi ke-6 kali itu aku 3 ngikutin MA, dan 3 kalinya aku ngikutin instansi lain gitu. Di kesempatan keempat yang aku coba di Mahkamah Agung ini, aku masih mencoba jalur pendidikan S1 dengan jalur umum gitu. Jadi D3 belum aku pakai pada saat itu. Waktu itu aku ngambil apa ya, aku lupa, pokoknya tidak untuk hakim, karena aku nggak pengen jadi hakim, teman-teman. Jadi yang sebelumnya nanya pekerjaan aku apa, aku bukan hakim, teman-teman, karena aku bukan impian aku atau cita-cita aku untuk menjadi hakim gitu. Akhirnya aku lupa itu jadi staff ya, pokoknya formasinya apa aku lupa. Banyak juga waktu itu di MA ngebukanya, dan aku lolos lolos administrasi sampai ke tahap SKD aja. Nah, pada saat itu aku lolos passing grade nih, teman-teman. 3-3-nya aku lolos passing grade gitu, tapi nilainya kecil, bahasa kasarnya pas-pasan nilai aku gitu kan. Dan itu
Berarti aku mikir gitu kan, oh berarti lulus passing grade aja nggak cukup ya, karena pesaing kita tuh nilainya tinggi-tinggi semua. Jadi ya udah aku nggak masuk ke 3 kali formasi itu, jadi aku nggak masuk ke tahapan SKB atau tahapan selanjutnya gitu, jadi stuck di SKD aja. Nah, di kesempatan yang kelima ini aku masih coba di instansi Mahkamah Agung, dan kali ini aku menggunakan jalur pendidikan D3 administrasi peradilan. Aku dibuka deh tuh kan, karena memang jarang-jarang kan instansi membuka administrasi peradilan D3 lagi gitu kan. Ya udah aku mencoba, dan mungkin karena memang itu tahun 2019, CPNS tahun 2019, aku ingat banget. Mungkin karena memang aku lagi hektik kali ya mengurusi persiapan pernikahan aku, karena kan aku menikah di tahun 2020, jadi pikiran aku bercabang gitu kan, jadi persiapannya juga belum maksimal kalau menurut aku. CPNS 2019 itu kejadian sama seperti kejadian sebelumnya gitu, yang mana aku tuh lulus passing grade aja gitu kan, jadi nilainya juga tipis gitu kan, maksudnya ngepas juga sama gitu. Ya udah deh, akhirnya nggak masuk ke SKB lagi. Kalau dibilang sedih sih pasti ada sedih ya teman-teman, karena kan harapan kita mengikuti seleksi itu kan pasti untuk lulus gitu kan berharapnya ya, cuma memang kan Tuhan nih yang mengetahui nasib ataupun rezeki setiap hambanya gitu. Kalau Tuhan bilang tahun ini belum, ya mau gimana lagi gitu kan, ya memang ini yang terbaik buat kita gitu. Kemudian di tahun 2021 kemarin buka lagi, masih instansi yang sama yaitu Mahkamah Agung. Alhamdulillahnya MA membuka lagi jalur pendidikan D3, yaitu D3 administrasi peradilan yang aku pakai pada saat itu, pada saat melamar. Formasi kemarin aku coba itu adalah pengelola perkara teman-teman. Itu di kesempatan yang ke-6 akhirnya aku mencoba lagi. Miracle banget sih, aku bilang miracle di tahun ini, karena di tahun-tahun sebelumnya persyaratan umur menggunakan jalur pendidikan D3 itu hanya sampai pada usia maksimal 28 tahun, sedangkan untuk S1 itu maksimal usia saat mendaftar itu berusia 35 tahun. Nah, di tahun 2021 kemarin itu antara pendidikan D3 dengan pendidikan S1 itu batas pendaftar maksimalnya itu, usia pendaftar maksimalnya itu adalah 35 tahun, jadi disamaratakan gitu. Jadi menurut aku itu miracle banget, karena pengalaman aku yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi menurut aku kayak ini Tuhan udah mengatur ini semua gitu, jadi tinggal akunya aja gitu loh untuk belajar lebih giat lagi, belajar lebih serius lagi gitu kan, istilahnya mengoreksi lah kesalahan aku di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa aku jadi serius di tahun ini ya, karena memang ya seperti itu tadi, orang tua aku masih mengharapkan anaknya lulus CPNS gitu. Jadi cara aku membahagiakan orang tua aku seperti itu. Jadi yaudah deh, aku mulai yang kayak di video tadi, aku mulai mengikuti bimbel segala macam gitu, karena kan untuk memperbaiki nilai, karena untuk lulus passing grade aja itu nggak cukup ternyata teman-teman, tapi harus juga nilai kita harus mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya di formasi kita itu sendiri bersaingnya gitu deh. Jadi dari bimbel SKD, terus aku juga setiap tahun itu teman-teman beli buku CPNS gitu, buku soal gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi untuk bimbelnya itu aku baru melaksanakannya itu di tahun 2021 ini gitu loh, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillahnya di kesempatan yang ke-6 ini, di percobaan yang ke-6 ini, alhamdulillahnya aku lolos teman-teman, sesuai dengan harapan orang tua aku, keluarga aku gitu. Jadi ya sudah, aku lulus di sini di kali ke-6 ini. Jalan hidup masing-masing individu itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Ada yang memperolehnya itu dengan bersusah payah, ada yang memperoleh sesuatu itu dengan usaha yang seala kadarnya, itu ada. Tapi mau bagaimanapun prosesnya, tetap harus kita syukur ya teman-teman. Ini saran dari aku teman-teman. Dibilang beban sih juga enggak, karena traumatik sih sebenarnya. Aku kayak panic attack sendiri, itu udah gagal aku di SKD menjelang mau ujian. Aku tuh nggak bisa tidur teman-teman, sampai suami aku tuh bilang, udah kamu santai aja, kamu tidur aja. Sampai aku minum obat yang ada mengandung obat tidurnya, kayak paracetamol gitu kan, kayak obat flu, walaupun aku nggak flu pada saat itu gitu kan,
tapi aku minum gitu kan, itu juga nggak bikin aku tidur, karena pikiran aku kemana-mana gitu, nggak bisa relax gitu. Sampai aku murotalan itu aku juga nggak bisa tidur. Aku ASMR denting-denting buat tidur gitu, suara-suara buat tidur aku sama sekali nggak tidur, bener-bener susah banget aku tidur. Ya udah akhirnya aku padahal itu start aku tidur tuh jam 10 malam teman-teman, karena panic attack itu. Dan aku baru menyadari hal itu, oh berarti aku bisa stres ini ya, maksudnya bisa sepanik ini karena ada traumatiknya itu di dalam diri aku gitu. Jadi harusnya sih menurut aku santai aja gitu, jangan dicontoh hal-hal kayak gini, karena itu nggak bagus banget buat kesehatan kalian. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa pusing banget. Ya iya dong, karena kan harusnya kita tuh mau ujian harus fit ya, baik fisik dan batin kita gitu, jiwa kita juga harus fit gitu kan. Kalau kita kurang tidur kan hasil kita di ujian itu pusing. Nah, aku menyiasatinya, aku tuh tempelin koyo teman-teman di leher aku, di badan aku, pokoknya yang syaraf-syaraf yang bisa bikin aku melek gitu kan pada saat ujian nanti gitu. Aku tempelin koyo, terus aku balurin dengan fresh care badan aku, hidung aku, semuanya, bener-bener tangan aku itu aku balurin fresh care supaya terpicu gitu syarafnya untuk nggak ngantuk gitu. Dan itu work di aku. Tapi di pertengahan soal gitu, itu aku ngerasain ngantuk lapar parah. Aduh, aku udah mulai panik kan, kalau udah ngantuk sama lapar kayak gitu kan aku nggak konsen kan. Ya udah akhirnya aku benar-benar fokusin lagi, aku inget sama tujuan aku. Beneran aku inget itu apa, aku hadir ke ruangan itu aku untuk apa gitu kan. Ya udah aku mulai konsen lagi, ya alhamdulillahnya bisa selesai sampai akhir gitu. Jadi saran aku, kalian santai aja, jangan khawatir. Kalau memang itu sudah rezeki kalian, pasti mudahkanlah jalannya gitu, pasti ada aja prosesnya gitu loh. Jadi jangan panik kayak aku kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku. Jadi kalau dibilang bosen sih ikutan tiap tahun kayak gitu, nggak bosen sih aku, beneran aku nggak bosen. Kayak oh ada pembukaan nih aku beli gitu kan, oh nggak ada pembukaan nih, berarti aku nggak beli gitu kan, nggak beli soal gitu di Gramedia gitu, di toko buku gitu, enggak. Ya udah, jadi aku ngikutin aja, let it flow aja, aku sama sekali nggak bosen ya, karena memang tujuan aku yang awal tadi yaitu untuk kedua orang tua aja gitu ya, selama aku bilang yang tadi itu. Jadi ya udahlah, let it flow aja. Kalau memang rezeki aku di situ, pasti ada hasilnya dan pasti ada jalannya. Manjada wajada, aku sih yakin itu banget gitu kan. Di mana dia bersungguh-sungguh pasti akan menghasilkan juga gitu loh. Gitu deh teman-teman. Jadi seperti itu cerita dari aku. Bagi teman-teman yang di luaran sana masih mengejar mimpinya, apapun itu mimpi dan cita-cita kalian, kejarlah sampai kalian ingin mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya kalian udah lelah ataupun sudah stop lah untuk mengejarnya juga, ya udah nggak apa-apa, itu juga kan balik lagi ke diri kalian. Tapi kalau kalian masih punya daya juang, daya semangat yang tinggi, ya kejar aja gitu. Selagi kalian masih punya kemampuan, kesehatan, harus dimaksimalkan ya. Oke teman-teman, sekian video dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Buat teman-teman semua yang masih mempunyai pertanyaan kalau seputar video ini gitu kan, seputar pengalaman aku ini, bisa aja taruh di kolom komentarnya. Tapi buat teman-teman yang cuma mau naruh head comment doang, sebaiknya sih jangan ya gitu, nggak usah dihitung, di skip aja. Oke, see you on my next video. Bye bye semuanya, jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.